Halo teman-teman, Sobat Dika Autocare. Nah, di era sekarang yang semuanya itu serba listrik ya teman-teman ya. Mulai dari mobil ada yang listrik, motor ada yang listrik, sepeda ada yang listrik, bahkan kompor pun ya. Sekarang itu ada yang listrik ya. Nah, di sistem AC itu nggak mau kalah ya. Nah, di AC itu ada yang namanya kompresor elektrik. Seperti contohnya yang lagi kita pasang di mobil Kijang kali ini. Ini kami pasangkan kompresor elektrik 12 volt yang khusus untuk double blower ya. Nah, ini agak beda nih ya, yang untuk single dan yang untuk double blower. Nah, kira-kira bagaimana sih penempatannya? Ini kita akan spilkan sekarang. Ya, seperti AC konvensional pada umumnya ya teman-teman ya. Untuk kondensornya di sini masih menggunakan yang multiflow, tapi yang versi sebelumnya atau original dari si mobil Kijang ini dia tuh nggak pakai yang multiflow. Nah, ini kita upgrade menggunakan yang multiflow seperti ini. Tentunya yang multiflow seperti ini mempunyai banyak ukuran teman-teman ya, universal. Jadi bisa dipakai untuk semua mobil, apalagi mobil-mobil yang motoba itu bagus banget kalau dipakai yang tipe universal seperti ini ya. Itu dinginnya jauh lebih bagus, pembuangan panasnya jauh lebih bagus. Nah, itu. Berarti makanya kalau kalian punya motoba itu di-upgrade kondensornya menggunakan kondensor yang multiflow seperti ini. Itu akan jauh lebih dingin dan nantinya bakalan jadi kulkas berjalan teman-teman ya, kayak gitu. Nah, percuma teman-teman ya kalau kalian udah upgrade kondensornya menggunakan multiflow, cuman kalian nggak tambah dengan yang namanya extra fan ya. Sebenarnya mobil itu sudah ada fan-nya. Nah, ini ditambah lagi extra fan ya, dia akan membantu membuang panas itu lebih maksimal lagi ya. Jadi kondensornya sudah multiflow, ditambah extra fan-nya lagi, nah itu jadi tambah jos. Nah, extra fan di sini kami menggunakan yang tipenya 12 volt. Sebenarnya bisa yang lebih besar, cuman ini yang buat dia nggak bisa tuh karena space-nya. Jadi untuk mobil Kijang itu ya memang space-nya tuh yang ukurannya tuh ya segini teman-teman ya. Jadi kalau mau lebih besar lagi itu nggak bisa. Jadi emang khusus space-nya tuh seperti ini ya. Ini kita gunakan yang 12 volt ya. Nah, ini kita lanjut ke bagian dalam ya, tentunya untuk di bagian evaporatornya. Nah, untuk evapnya ini kita masih gunakan yang original ya, karena yang kita upgrade itu hanya bagian kompresornya, kita gunakan yang listrik. Terus kemudian di bagian kondensornya kita gunakan yang multiflow dan kita tambah extra fan juga. Nah, ini untuk evaporatornya itu kita masih menggunakan yang tipe originalnya. Ini yang jenisnya tuh tipenya A3 teman-teman ya. Nah, evaporator kayak gini tuh buat Kijang itu jauh lebih bagus ya. Nah, ini teman-teman ya, kita di sini masih menggunakan evap lama, yaitu tipe evaporator A3 ya. Kenapa kok nggak kita ganti ya? Karena memang evaporator ini tuh masih bagus. Yang pertama nggak ada kebocoran. Ya, yang kedua hanya kotor aja kemarin mungkin ya, itu sudah kita bersihkan, sudah jos lagi dan sudah kinclong lagi. Jadi kalau masih kondisinya masih bagus dan kondisinya nggak ada kerusakan atau nggak ada kebocoran, itu masih dipakai pun nggak apa-apa ya. Tentunya tipe yang seperti ini, tipe A3 Kijang seperti ini, itu lebih bagus daripada evap-evap yang beredar zaman sekarang atau mobil-mobil yang baru-baru keluar zaman sekarang ya. Oke. Nah, ini barang yang saya pegang, kalian coba tebak teman-teman ya. Ini tuh namanya apa? Boleh kalian tulis di komentar ya. Ini tuh fungsinya adalah untuk menyaring oli dari partikel-partikel kotor ya. Jadi biar kompresornya tuh awet. Jadi kalau nggak ada ini ya siap-siap mobil kalian seminggu, sebulan, 2 bulan itu bakalan jebol ya. Kalau nggak ada yang namanya ini, barang ini. Nah, ini di mobil Kijang yang satu ini juga kita ganti teman-teman ya. Kita ganti menggunakan yang baru. Nah, itu untuk peletakannya itu adalah di sini ya. Ini kita letakkan di sini. Tentunya ini sudah ada bracketnya ya. Sudah ada bracketnya. Ini bracketnya kuat banget dan instalasinya juga kuat banget. Ya, inilah contoh dari dryernya. Fungsinya adalah untuk nyaring kotoran-kotoran partikel dari oli. Jadi ini fungsinya tuh vital banget ya. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, nah kita lanjut ke pemain utamanya, yaitu kompresor listrik 12 volt. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah kompresor listrik 12 volt yang memang khusus untuk di double blower ya. Kalau yang untuk single blower itu pun juga bisa, itu juga tambah lebih bagus lagi ya. Cuman ini kita penempatannya kita letakkan di sini.
yaitu di tempat dari kompresor sebelumnya ya. Untuk apa? Biar dia tuh lebih dekat dengan aki teman-teman ya. Jadi biar untuk menghindari konsleting listrik itu sendiri ya. Jadi kalau jauh otomatis kabelnya pun harus jauh ya. Jadi kita menghindari resiko tersebut, makanya kita letakkan di dekat aki biar nggak ada konsleting listrik. Nah sebenarnya kompresor listrik ya itu bisa kalian taruh di mana aja ya. Mau taruh di fender ya, kalian mau taruh di kolong sana, mau taruh di mana lagi ya, mau taruh di atap ya, mau taruh di bawah pun itu juga bisa ya teman-teman, asalkan memang space-nya aman, tempatnya juga aman, karena kompresor ini dia tuh nggak tergantung sama tenaga mesin, jadi dia tuh bekerja mandiri ya, jadi dia nggak bergantung sama tenaga mesin. Jadi perbedaannya itu ya, dia nggak memakai fan belt atau puli seperti AC konvensional pada umumnya. Makanya dia bisa ditaruh dimanapun tanpa memikirkan tempat, yang penting ada space-nya dan aman tentunya ya. Nah ini adalah kompresor konvensional pada umumnya, yaitu ada di bagian magnet clutch dan juga pulinya. Kalau di kompresor listrik itu udah nggak ada yang namanya magnet clutch dan juga puli ya, ataupun fan belt pun juga nggak ada, karena dia nggak bergantung pada mesin ya. Jadi dia energinya tuh mandiri teman-teman. Jadi bedanya, nah ini kalau AC konvensional ada fan belt, ada puli, ada magnetic clutch-nya. Nah kalau AC yang listrik itu nggak ada ya. Jadi dia memang pure tenaga sendiri ya. Dia menggunakan tenaga dari si listrik, jadi nggak bergantung pada si mesin ya. Ini kalau mesin dia kan menggunakan fan belt ya aslinya ya di sini ya. Cuman kalau untuk AC listrik ini nggak ada. Jadi dia pure menggunakan listrik, semua bergantung pada aki dan juga alternatornya teman-teman ya. Nah ini untuk selangnya itu kita kombinasikan, ada yang menggunakan dari punyanya mobilnya sendiri dan ada juga yang kita custom. Nah ini kenapa kok kita custom ya, ini kita custom biar untuk mendukung dari penempatan si kompresornya itu sendiri teman-teman ya. Jadi biar bisa dipasang lah istilahnya. Nah ini yang kita custom, kita kasih selongsong tambahan biar aman teman-teman ya. Amit-amit kalau misalkan ada tikus ya yang gigit, nah itu nggak langsung ke selangnya, jadi masih ada lapisannya. Nah ini selang untuk yang karetnya. Nah kalau selang yang pipanya itu kita juga custom yang ini seperti ini ya. Ini tuh arahnya ke double blower yang ada di belakang. Jadi ini pun kita custom ya. Tapi rata-rata ini semuanya kita custom teman-teman ya. Ini kita custom, ini juga custom ya. Kalau ini original dari si mobilnya. Dan yang mengarah ke dryer ini pun juga kita custom teman-teman ya. Jadi kita custom, kita buatkan sendiri. Jadi untuk menyesuaikan dari penempatan spare partnya itu sendiri ya, biar bisa dipasang lah ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ada 2 poin penting kalau kalian tuh mau upgrade atau beralih dari kompresor konvensional ke kompresor listrik. Yaitu yang pertama ada yang namanya alternator. Nah ini alternator dari si kijang lama, dia tuh ukurannya kurang lebih 60 amperan ya, kita ubah menjadi berukuran 150 ampere. Nah ini untuk penempatannya teman-teman ya, kita tempatkan di asal mulanya atau tidak ada yang berubah sekali untuk penempatannya. Cuman ada yang berubah yaitu di bagian, nah yang berubah adalah di bagian si dudukannya itu teman-teman ya. Jadi emang kalau yang baru itu dia lebih besar, kalau yang lama dia tuh ukurannya memang lebih kecil. Nah ini untuk dudukannya bisa dilihat di sini. Nah bisa dilihat untuk dudukannya ini kita custom sendiri teman-teman ya. Kita custom yang pastinya ini tuh kuat banget ya, nggak kalah sama yang orinya dari si mobil kijang ini. Nah ini kita custom karena memang yang alternator ini tuh dia tuh lebih besar ya daripada yang lama. Secara bentuk dan secara ampere tuh memang dia lebih besar. Jadi kita harus memang merubah dari si dudukannya ini. Nah, ini untuk penempatannya pun sama, masih seperti sebelumnya ya. Jadi tidak ada yang berubah untuk penempatannya, yang berubah hanya untuk dudukannya saja. Poin kedua yang nggak kalah penting yaitu ada pada ini teman-teman ya, yaitu ini adalah aki ya. Aki ini emang harus di-upgrade kalau kalian mau beralih dari kompresor konvensional ke kompresor listrik, yaitu kalian bisa upgrade ya minimal antara 100
sampai 120 ampere. Itu yang udah paling aman lah ya. Jadi kalau kalian misalkan mau update kompresor elektrik, ya udah ganti 2 poin itu aja ya. Alternator dan juga akinya. Alternator kalian bisa pakai yang 150 ampere ya. Dan akinya kalian juga bisa pakai yang 100 sampai 120 ampere. Itu udah aman banget ya. Nah, kalau nggak diganti gimana Bang? Kalau nggak dia ganti ya, maka bisa tekor teman-teman ya, nggak bisa di starter, nggak bisa jalan ya. Jadi memang harus. Nah, jadi ada 2 poin tadi teman-teman ya, yang memang harus diganti. Ya, itu tuh adalah komponen yang sangat vital banget ya. Kalau nggak diganti itu bakalan fatal ya. Jadi mobil tuh nggak bakalan bisa nyala yang pertama ya, karena memang pengisian dayanya sama penampungannya itu memang nggak cukup ya, karena memang kan bebannya kan disalurkan ke si kompresornya tadi. Jadi kalau kalian semuanya mau upgrade ke kompresor elektrik, ya udah ganti 2 itu, alternator sama akinya digedein. Itu udah jos banget, mesin nggak berat, BBM nggak boros, RPM nggak naik turun ya, RPM stabil karena kan nggak pakai tenaga mesin teman-teman ya. Jadi kayak gitu aja sih. Nah, ini teman-teman ya, suhunya bisa dilihat di sini mencapai 4 derajat. Nah, sebenarnya suhu itu masih bisa diatur lagi ya. Masih bisa turun di angka 3 derajat, 2 derajat, atau bahkan sampai 1 derajat. Cuman kita memperhitungkan kesehatan dari si kompresornya itu sendiri. Semakin turun suhunya, maka kompresor itu akan bekerja jauh lebih berat. Nah, makanya kita menghindari yang namanya kerusakan itu teman-teman ya. Nah, makanya kita setel di angka 4 derajat aja. Itu udah cukup banget dan itu udah dingin banget ya. Untuk kijang sebagai penyandang predikat kulkas berjalan, itu 4 derajat udah oke banget lah ya. Kayak gitu aja teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman ya. Di next video kita akan membahas worth it nggak sih ya beralih dari kompresor konvensional ke kompresor elektrik. Secara kita di sini memperhitungkan yang pertama budget, yang kedua efisiensi penurunan BBM, dan yang ketiga adalah beban mesinnya itu sendiri. Nah, untuk di next video kita akan memperhitungkan itu semua dan kita akan buktikan di next video yang kedua, mulai dari berapa watt yang dikeluarkan, berapa penurunan BBM atau efisiensi BBM-nya yang dikeluarkan, dan juga beban mesinnya nanti akan seperti apa. Pokoknya tunggu aja di part 2 selanjutnya. Kayak gitu aja teman-teman ya.